Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia anak tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seorang bapak begitu gusar apakah istrinya peduli pada masalah yang sedang dialaminya atau tidak. Maka pada suatu malam, ketika istrinya sedang duduk santai di kursi ruang tamu, ia menghampiri dari belakang sambil berkata dengan halus, "Sayang, maukah engkau mendengarkan aku?" Namun dia tidak mendapatkan reaksi apa-apa. Kemudian ia mencoba mendekat sambil berkata, "Sayang, maukah engkau mendengarkan aku?" Juga tidak ada reaksi sama sekali. Akhirnya ia berputar dan menghadap istrinya sambil berkata agak keras, "Sayang, apakah kamu mendengarkan aku?" Seketika itu juga istrinya bereaksi dan memandang matanya dengan geram sambil berkata, "Thomas, untuk ketiga kalinya saya mendengarkanmu." Saudara-saudari yang terkasih, membangun sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh reaksi dan penghargaan yang kita tunjukkan satu sama lain. Dalam pengalaman pasangan keluarga pada cerita tadi, komunikasi tidak jalan karena reaksi dari sang istri dingin. Ia beranggapan, untuk apa ditanggapi? Toh tidak ada yang baru. Saya tahu siapa suami saya. Kebuntuan komunikasi juga dialami oleh Yesus sendiri dengan orang-orang sekampungnya. Yesus tidak mendapatkan respon, tidak mendapatkan penghargaan dari mereka, sehingga ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Karena itu, Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Inilah salah satu pernyataan yang sangat mengejutkan dalam seluruh Injil, di mana Yesus tidak mampu membuat mujizat. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena tidak mudah berbuat begitu saja. Adakah sesuatu yang tidak mungkin bagi Yesus? Dalam konteks ini, Injil mengatakan ya. Sebab tidak mungkin bagi Yesus membuat mujizat dalam situasi
tidak ada iman. Yesus mampu melakukan sesuatu dan ingin melakukan sesuatu untuk orang-orang sekampung dan juga tentu untuk kita. Tetapi ia membutuhkan iman untuk menerima kuasanya. Ingat kisah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Banyak orang menyentuh, mendorong, dan menjamah Yesus dalam kerumunan besar. Tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Mereka tidak disembuhkan. Mengapa? Karena mereka tidak menyentuh Yesus dengan iman. Tetapi ketika perempuan itu menyentuh Yesus dengan iman, seketika itu juga kuasa penyembuhan keluar dari Yesus. Segala kuasa dan kemampuan ada pada Yesus. Kitalah yang menjadikan Yesus tidak mampu karena kekurangan iman. Orang-orang di Kapernaum mengalami kekecewaan dan merasa terluka karena ketidakmampuan Yesus dalam membuat mujizat di antara mereka. Maka mereka menolak Yesus. Tidak demikian jugakah dengan kita? Kita pun seringkali kecewa, putus asa, sedih, dan malah terluka menyaksikan kebisuan Tuhan atas berbagai masalah dan persoalan yang menghantui diri dan dunia kita sekarang ini. Di mana-mana terjadi kekerasan, ketidakadilan, pembunuhan, bencana, dan sebagainya. Dalam berbagai peristiwa itu, Yesus seakan-akan tidak concern dan tidak peduli. Padahal sebaliknya lah yang terjadi. Bukankah hal ini terjadi karena kekurangan iman di antara umatnya? Dan Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa orang sekampung Yesus tidak percaya kepadanya? Alasannya, kata Yesus, adalah seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Orang-orang Kapernaum berpikir mereka tahu segala sesuatu tentang Yesus. Mereka tahu keluarga, latar belakang pendidikan, dan itu tidak ada yang mengesankan. Memang sama halnya dengan pengalaman harian kita, di mana kita berpikir bahwa kita tahu segala sesuatu tentang keluarga, tetangga, gereja, tempat kerja, dan lingkungan kita. Toh yang kita lihat pastor yang sama, khotbah yang sama, suami yang sama, istri yang sama, anak yang sama, tetangga yang sama, dan sebagainya. Sikap kita sama dengan reaksi sang istri dalam cerita di awal tadi. Dingin dan menganggap, bosan. Tidak ada yang baru. Saya tahu siapa dia. Dan akhirnya tidak ada yang mengesankan. Maka tidak heran bahwa ada banyak orang mencari hal-hal yang sensasional yang dapat menyulap sesuatu dalam bentuk dan bungkusan yang baru. Nah, Yesus mau meluruskan cara pikir dan cara beriman orang sekampungnya, termasuk kita. Yesus menegaskan bahwa justru dalam hal-hal biasa dan sederhana, kuat kuasa Allah berdaya ampuh. Sebab dalam dirinya sendiri Yesus tetap mampu melakukan sesuatu. Kita sendirilah yang membuat Yesus tidak mampu karena kekurangan iman. Maka dari kita dibutuhkan reaksi dan penghargaan atau iman untuk mengalirkan
kuat kuasa Yesus. Kita harus menyentuh Yesus dengan iman, seperti kisah sang perempuan yang menderita pendarahan. Masihkah kita mencari hal-hal yang sensasional yang dapat menyulap sesuatu dalam bentuk dan bungkusan yang baru dan melupakan hal-hal sederhana yang ada di depan mata kita? Jangan pernah membuat Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu hari Yesus berjanji kepada seorang nyonya tua bahwa dia akan mengunjunginya pada hari itu. Dan nyonya itu sangat bangga. Dia membersihkan dan mengelap serta meletakkan segalanya dengan rapi di dalam rumahnya. Kemudian dia duduk dan menunggu kedatangan Tuhan. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Dengan tergesa-gesa ia lari ke arah pintu itu dan dengan tak sabar membuka pintu. Ternyata yang dilihatnya hanyalah seorang pengemis meminta uang berdiri di luar. Jangan hari ini, demi Tuhan, pergilah. Saya sedang menunggu kedatangan Yesus sebentar lagi. Saya tidak bisa menerima tamu. Kemudian ia mengusir pengemis itu dan menutup pintu rumahnya. Setelah beberapa saat terdengar lagi ketukan pintu. Kali ini nyonya tua itu dengan lebih cepat membuka pintu. Tetapi apa yang dilihatnya? Hanya orang tua yang miskin. Saya sedang menunggu kedatangan Tuhan. Maaf, saya tidak bisa menerima kamu hari ini, katanya sambil membanting pintu. Beberapa saat kemudian terdengar lagi ketukan pintu. Dia membukanya dan ternyata yang berdiri di sana seorang pengemis yang lapar dan berpakaian compang-camping yang terus-menerus meminta sedikit makanan dan izin untuk menginap. Oh tidak, segera tinggalkan tempat ini. Saya sedang menunggu Tuhan. Saya tidak bisa menerima kamu sekarang, kata sang nyonya. Pengemis itu lalu pergi dan nyonya tua itu kembali duduk. Jam demi jam telah berlalu dan sore pun segera datang, tetapi masih belum ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang. Nyonya itu menjadi sedikit khawatir. Dia berkata, "Di mana gerangan dia?" Akhirnya dia pergi tidur dengan hati yang berat. Dia segera tidur dan bermimpi bahwa Tuhan telah datang padanya dan berkata, "Aku datang kepadamu 3 kali hari ini dan kamu mengusir aku." Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin akan selalu mengusir Tuhan atau tidak menghiraukannya kalau dia datang dengan cara seperti itu. Terlalu sederhana dan sangat tidak menarik, bahkan sangat menjengkelkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus putramu untuk menyapa dan mengajar kami. Kami mohon, bukalah hati kami untuk mengenal, mengagumi, dan menerimanya. Berilah kami keberanian untuk menjadi saksinya di lingkungan hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.